Jauh dari sorotan kamera, rahasia di balik doa yang diijabah Allah. Jangan pernah berdoa disertai dengan kesombongan. Kabar gembira ini laksana bencana bagi sosok Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat Al-Quran? Masih semangat ya untuk belajar sama-sama dengan kita mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan nanti setelah video ini selesai banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil ya. Tapi harus semangat terus nih belajarnya karena Widya juga semangat. Apalagi udah ada Ustadz Zamak Syari di sini menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, dengan sesingkat-singkatnya. Begitu Ustadz ya? Yeah. Alhamdulillah. Oke, di episode kali ini sahabat Al-Quran kita akan membahas mengenai surah Maryam. Nah, pasti sahabat Al-Quran sudah familiar ya dengan nama ataupun mengenai kisah surah Maryam ini. Tapi kita akan coba perdalam lagi bersama Ustadz Zamak Syari. Dan tentunya kita akan coba kenali dulu terlebih dahulu ya teman-teman mengenai di balik nama surah Maryam ini sebenarnya apa rahasianya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa yang mengikuti kegiatan ini, ya kita bersama surah Maryam, surah urutan ke-19. Tentunya surah ini termasuk di antara surah-surah yang diturunkan paling awal dalam Islam. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui tahun ke-5 kenabian itu beberapa sahabat berhijrah ke Habasyah, negeri Ethiopia zaman sekarang. Dan ketika itu mereka sudah membawa hafalan surah Maryam ini ke sana. Sehingga ketika terjadi perdebatan dengan para pendeta tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ibunda Isa, mereka membacakan apa yang Allah turunkan tentang hakikat Maryam ini. Berarti bisa kita ambil kesimpulan diperkirakan surah ini turun di akhir tahun keempat kenabian, dan tentunya ini gambaran Maryam sebagai nama dari surah ini merupakan inti dari kisah. Di surah Maryam tentunya kita akan berpindah dari satu kisah ke kisah yang lain, namun kisah yang paling tentunya menjadi benang merah di sini adalah kisah Maryam. Bagaimana kemudian Maryam ini menjadi bukan hanya satu-satunya wanita yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada wanita selain Maryam yang namanya disebutkan langsung dalam Al-Quran. Dan bagaimana Maryam bisa sampai pada kedudukan yang begitu istimewa lewat serangkaian ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak mungkin ada kedudukan istimewa tanpa ada proses. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, banyak pria yang mencapai kematangan jiwa. Akan tetapi dalam sejarah hanya 4 wanita yang mencapai puncak kematangan jiwa. Pertama, Maryam, ibunda Isa. Yang kedua, Asiyah, istri Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Al-Quran, ada beberapa poin ya seperti biasa yang sudah Widya catat. Namun yang menjadi poin penting nih sepertinya dari surah Maryam ini adalah mengenai kisah Zakaria dan kabar gembira lahirnya Yahya. Nah, kita penasaran ini Ustaz, seperti apa kisah Zakaria dan kabar gembira lahirnya Yahya? Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, kalau kita baca dari awal hingga akhir surah ini, sebenarnya ada satu tema utama yang ingin Allah gambarkan kepada kita. Inti pesan surah Maryam ini adalah agar kita sebagai orang-orang yang beriman jangan pernah cepat pesimis dan putus asa. Karena tentunya keimanan itu menjadi formula terpenting agar kita senantiasa memandang masa depan dengan optimis. Ya. Dan ini tercermin dari kisah-kisah yang ada. Pembuka surah ini tentunya tadi sebagaimana disinggung digambarkan mengenai sosok Zakaria. Zakaria ini punya hubungan yang cukup erat dengan Maryam. Bagaimana tidak? Karena
Zakaria sepengambilan dengan Imran. Artinya istri Zakaria kakak adik dengan istri Imran, ayah dari Maryam. Kalau di surah Al-Imran yang lalu telah dikisahkan bagaimana Imran ini meninggal saat Maryam belum dilahirkan. Kemudian setelah Maryam lahir, dia diasuh oleh Zakaria menjadi penjaga Masjidil Aqsa ketika itu. Nah, di sini digambarkan Zakaria sendiri sampai dengan usianya, dalam beberapa riwayat disebutkan sudah di atas 100 tahun, beberapa riwayat mengatakan usianya ketika itu 96 tahun. Istrinya juga sudah lewat fase menopause. Keduanya belum dikaruniakan anak. Dan keduanya itu tentunya tidak pernah sedikit pun ragu akan kasih sayang Allah. Tak pernah sedikit pun ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada hambanya putusan-putusan yang terbaik. Maka di sini kalau kita lihat, pembuka surah Maryam ini menggambarkan kepada kita bagaimana sosok Zakaria mengajarkan kepada kita rahasia di balik doa yang diijabah Allah. Oke, bagaimana rahasianya Ustaz biar doa kita juga diijabah sama Allah, Ustaz? Ya. Di sini kita simak bersama. Oke. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan mengatakan Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah katakan, ingatlah rahmat Allah yang diberikan kepada Zakaria. Kenapa? Pertama, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang tersembunyi. Jadi kunci berdoa itu betul, kita kadang-kadang di masjid baca doa sama-sama, rame-rame. Kita merasa menganggap kalau makin banyak yang aminkan lebih mustajab. Tetapi sebenarnya kalau mau kita kaji, doa itu kan sesuatu yang sangat privat sebenarnya antara hamba dengan Tuhannya. Masing-masing dari kita punya keinginan yang berbeda dengan saudara kita. Jadi sebaik-baiknya doa itu doa yang justru jauh dari publikasi, jauh dari sorotan kamera. Rahasia. Ya. Ya. Jadi di tengah keheningan malam, di saat tidak ada mata yang melihat, disitulah kita panjatkan doa-doa kita. Di dalam kekhusyuan sujud, disitulah kita panjatkan doa-doa kita. Nah, yang kedua, apa rahasia di balik dikabulkannya doa Zakaria? Dia katakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, tulangku telah keropos, kepalaku penuh dengan uban, tetapi aku tak pernah sedikit pun pesimis, kau akan tetap kabulkan doaku. Jadi kunci dalam berdoa itu adalah tunjukkan saat berdoa kita ini makhluk Allah yang lemah. Jangan pernah berdoa disertai dengan kesombongan. Ya, aku berdoa diterima ya, diterima nggak terima ya sudah. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus yakin yang kita doakan itu akan diterima. Jadi kita harus merendah begitu. Betul. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Karena ini termasuk kunci bagaimana doamu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ayat berikutnya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Apa yang membuat Zakaria sangat berkeinginan punya anak? Ketika kita minta sama Allah, minta uang atau minta jabatan atau minta harta atau minta keturunan, perlu kita jelaskan sama Allah, apa tujuanmu di balik minta itu semua? Apakah yang kau minta itu sekedar untuk dimensi duniawi? Kalau kita hanya minta untuk berdimensi duniawi, maka jangan pernah berharap banyak dari doamu. Tapi dikatakan oleh Zakaria di sini, aku khawatir kalau aku sudah meninggal nanti, ini pengikutku siapa yang menuntun mereka? Siapa yang akan melanjutkan misi dakwahku nanti? Sedangkan istriku ini sudah akhir. Akhir artinya mandul. Bayangkan wanita mandul sudah masuk usia menopause. Jangankan masuk usia menopause, wanita mandul di usia produktif pun tak mungkin punya anak. Apalagi ditambah sudah masuk usia lanjut usia.
Tapi di sini tidak sedikit pun membuat, karena memang hitung-hitungan doa kepada Allah bukan hitung-hitungan matematis. Ya, kita berhitung sama Allah jangan berhitung seperti hitung kalkulator, tidak. Karena ijabah Allah itu kadang-kadang melampaui logika yang dapat kita cerna. Maka disinilah doa itu penting sekali. Fahabli min ladunka waliya. Aku minta kau karuniakan kepada aku ya Allah seorang anak yang akan melanjutkan misi dakwahku. Bukan sekedar biar nasabku tak terputus. Tapi kalau sudah ada anak, rupanya anak itu tuh apa? Kan gitu. Harus ada tujuannya juga. Ada tujuannya. Dan sampaikan tujuan itu sejelas-jelasnya. Walaupun Allah Maha tahu. Karena ini semacam ikrar kita kepada Allah. Ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang kau ridhoi ya Allah. Dia akan warisi sifatku, dia akan warisi misiku, dia akan warisi tugasku dan juga membawa nama nasab keluarga Yakub alaihissalam. Inilah yang disampaikan oleh seorang Zakaria, sehingga maka turunlah jawaban kes atas doanya Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Datang malaikat Jibril menyampaikan pada Zakaria, wahai Zakaria, Allah telah memberikan kabar kepadamu, kabar gembira, kau akan dapat seorang anak. Seorang anak yang namanya pun sudah langsung Allah yang kasih nama. Allah, ini tak pernah terbayang bagi kita. Allah yang kasih nama. Siapa namanya? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Ayat ini, redaksi ini diambil kesimpulan oleh sebagian ulama. Sebelum ada Yahya, tak ada satupun manusia di muka bumi yang dikasih nama Yahya. Seakan-akan Allah simpan nama itu sampai Zakaria nanti melahirkan anak, ya, punya anak, anaknya dikasih nama Yahya. Coba bayangkan. Di sini kemudian setelah meminta, Zakaria minta penjelasan kepada Allah. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari intiya. Ya Allah, bisa enggak kau jelaskan lebih lanjut bagaimana aku bisa dapat anak sedangkan aku sudah tua, istriku mandul, ya, dan aku sudah fase kehidupan akhir. Artinya sudah sangat tua, udah lansia yang sedikit sekali secara kebiasaan mungkin orang punya anak di usia seperti itu. Nah, apa kata Allah? Qala kadzalik. Demikianlah kalau Allah sudah berkehendak. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Berkata Allah, itu urusan mudah sama aku. Nah, berapa banyak kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari mengalami apa yang dialami oleh Zakaria. Sudah menikah 10 tahun belum punya anak. Sudah bekerja nasibnya gitu-gitu saja. Ya. Kalau pergi ke dokter bilang ini. Bayangkan Zakaria yang ada jelas penjelasan alasan medis gak bisa untuk punya anak saja, ternyata dengan izin Allah bisa. Konon kalau periksa ke dokter sehat kok, produktif kok, gak ada masalah kok. Ya, jangan kita cepat putus asa. Jadi ini dan saya ingin sampaikan di sini apa yang Allah tunjukkan pada Zakaria, dan tentunya ini juga disaksikan langsung oleh Maryam. Bahwasanya apa? Allah itu bisa memberikan segala sesuatu dari cara yang tak pernah kita bayangkan. Dan kisah lahirnya Yahya adalah pendahuluan kisah lahirnya Isa. Kenapa? Ya, coba bayangkan bagaimana Yahya bisa lahir dari ayah, ibu yang sama-sama sudah tua. Ibunya mandul, ya, gak mungkin secara medis mungkin punya anak, tapi ternyata bisa. Atas izin Allah. Kalau itu saja mungkin, apalagi untuk lahir seorang anak dari rahim seorang wanita suci yang gak pernah digauli oleh lelaki manapun, dengan izin Allah ternyata bisa punya anak. Nah, jadi maka kalau kita lihat satu sisi pembukaan surah Maryam dengan kisah Zakaria ini menarik sekali, dan satu yang paling menarik dari sosok Zakaria menurut saya inspirasi bagi kita.
Setelah istrinya hamil, Zakaria minta kepada Allah, ya Allah, berikan bukti istriku hamil. Waktu itu Allah mengatakan kepadanya, bahwasanya istrimu hamil, kau akan dapat anak. Buktinya kau akan kehilangan kemampuan berbicara selama 3 hari. Jadi 3 hari gak bisa ngomong Zakaria. Tetapi walaupun di momen 3 hari tak bisa ngomong, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab, ke dalam Masjidil Aqsa, ketika itu ada orang-orang sedang duduk-duduk di masjid, dengan bahasa isyarat Zakaria tetap mengajak mereka untuk banyak bertasbih. Coba bayangkan ini, orang sudah tua, kehilangan kemampuan berbicara, tapi semangatnya berdakwah nggak pernah kendor. Jadi gimana doa kita mau dikabulkan Allah kalau kita pun tak pernah berjuang untuk agama Allah? Kau berjuang untuk agamaku, kata Allah, intan surullah yansurkum. Kau bantu agamaku, aku bantu kau dengan segala problematika yang kau hadapi. Jadi jangan pernah takut. Apapun yang kita korbankan untuk agama ini pasti akan dibayar cash lewat diijabah doa-doa kita kepada Allah. Oke, dengan cara-cara tadi sudah diajarkan oleh Ustadz, betul, ya. Betul. Nah, insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah. Oke, amin. Nah, yang kedua Ustadz yang membuat kita penasaran juga tadi sudah sempat Ustadz singgung, yaitu kisah Maryam dan kehamilan dari Maryam ini itu melahirkan Nabi Isa. Nah, ini kisahnya bagaimana lagi Ustadz? Kalau kita coba kaitkan kisah Maryam di surah Maryam dan kisah Maryam di surah Ali Imran yang telah dijelaskan sebelumnya, ini kan suatu hari datang malaikat Jibril dalam wujud seorang pria, menyampaikan kepada Maryam, aku akan beritahukan kabar gembira kepadamu, kau akan segera punya anak. Tapi kabar gembira ini laksana bencana bagi sosok Maryam. Dia bertanya, anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Gak ada satupun pria yang menyetubuhiku. Aku juga bukan seorang pelacur. Bagaimana aku dapat anak? Seakan-akan sangat sulit untuk dicerna oleh rasio manusia, gimana bisa punya anak tanpa ada hubungan antara pria dan wanita. Tapi di sini Allah kembali mengutus malaikat Jibril dan Jibril mengatakan jawaban yang sama seperti jawaban kepada Zakaria. Ketika Maryam mempertanyakan, gimana mungkin? Jibril berkata, qala Allahu wa alayya hayyin. Allah berkata, itu urusan mudah sama aku. Jadi mau punya anak di waktu mandul mudah bagi Allah. Mau punya apapun yang mau kita dapatkan dalam kehidupan itu mudah sama Allah. Pertanyaannya, problematika yang kita hadapi selama ini sering sekali kita jadikan Allah opsi terakhir. Opsi terakhir. Ada masalah, cari dokter dulu, cari konsultan dulu, cari ini dulu. Udah nggak bisa semua, baru cari Allah. Ini logika berpikir yang terbalik. Seharusnya kita kembali kepada Allah dulu. Makanya ada ungkapan begini yang disampaikan oleh para ulama kita. La yakhafannal abdu illa dzambah wa la yarjuwannal abdu illa rabbah. Janganlah seorang hamba itu lebih takut kepada sesuatu apapun kecuali takutnya dia dari berbuat dosa kepada Allah. Karena kalau kita dengan dosa kita membuat Allah nggak peduli lagi sama kita, mau kemanapun kita tidak ada yang bantu. Tapi selama Allah masih bantu, ada solusi. Ada solusi. Allah akan berikan jalan. Jadi dikisahkan di sini setelah berita ini akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, Maryam pun melaluilah fase kehamilan. Dan ini beban yang cukup berat sekali. Bahkan di momen ketika mendekati momen bersalin, fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dikisahkan bagaimana Maryam yang tinggal di kota Yerusalem, Baitul Maqdis, ketika akan mendekati melahirkan Isa, dia pun keluar dari Yerusalem karena tak tahan dengan cemoohan orang. Ya, di tengah perjalanan menuju Nazaret, Nasirah dalam bahasa Arab, dia terduduk di bawah sebuah pohon kurma. Ya, waktu itu apa kata Maryam dalam hatinya?
ya laitani mittu qabla hadha. Ya Allah, kenapa enggak aku mati aja sebelum ini? Dianggap momen ini momen yang paling berat sekali dalam hidupnya. Sampai seorang itu berandai-andai untuk mati. Kita tahu semua manusia kan kepengen panjang hidup. Ya, kapan kita berandai mati? Ketika kita merasa ada beban ataupun tanggung jawab yang berat sekali, yang sulit untuk kita pikul. Nah, di saat itulah orang banyak memilih, udahlah mati aja lah, kan begitu. Ini gambaran. Tapi lewat urusan ini, bagaimana Allah angkat kemudian kedudukan Maryam. Di surah ini bukti bahwasanya Isa alaihissalam tak mungkin lahir di 25 Desember. Tidak mungkin lahir, oke. Tak mungkin lahir. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dikisahkan sebelum akan bersalin itu pohon kurma sedang di masa panen. Di situ banyak kurma muda yang biasa disebut dalam bahasa Arab rutop. Ya, kalau kurma muda itu kalau di Timur Tengah itu biasanya keluarnya bulan-bulan 6, bulan 5 itu awal mulai mangkal ya. Tapi belum lagi lembek dagingnya, masih keras dan mengisi air yang banyak. Itu rutop. Nah, di sini dikatakan ketika itu bayangkan wanita akan bersalin, ini kan perlu energi yang kuat. Ya. Waktu itu datang malaikat. Malaikat berkata kepada Maryam, "Maryam, goyang pohon kurma ini supaya jatuh buahnya." Perintah ini sangat sulit dicerna oleh akal. Kenapa? Jangankan wanita hamil, setingkat laki-laki tegap yang kuat suruh goyang pohon kurma, nggak goyang itu. Karena pohon kurma ini macam pohon sawit, gimana kita menggoyang? Ya, begitu kokoh. Tapi Allah katakan, yang aku minta kepadamu kerjakan saja. Hasil dariku, ikhtiar darimu wahai manusia. Jangan ada perintah belum dikerjakan dan ngeluh duluan. Nggak bisa. Nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kerjakan saja. Karena Allah hanya minta dari kita proses. Hasil Allah yang berikan. Bayangkan sekuat apalah wanita hamil yang sebentar lagi bersalin menggoyang pohon kurma. Tapi ternyata jatuh begitu banyak. Buah kurma, buah rutop, itulah yang dimakan. Dan ini sekali lagi dalam konteks saat ini, buah rutop ini sangat baik sekali untuk menguatkan janin. Ya, bahkan sebelum proses hamil itu, ya bahkan ini bagian dari pengalaman pribadi itu. Istri saya ini pernah 2 kali sesar dan bisa kembali melahirkan normal. Salah satu khasiat dari buah rutop tadi. Ya, menguatkan janin, memberikan energi yang cukup maksimal supaya orang kemudian bisa dapat melahirkan secara normal. Ya, ini juga diisyaratkan di surah Maryam ini. Nah, di momen itulah ya Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan sekali lagi, selama kau bersamaku, aku tak akan tinggalkan kau. Jadi ini berlaku untuk kita semua. Ya, kita bersama Allah. Ya, dan di saat orang-orang mencemooh Maryam yang membawa bayi, orang mengatakan, siapa ayah anak ini? Allah izinkan bagi Isa saat umurnya baru beberapa hari untuk ngomong membantah tuduhan orang-orang terhadap ibunya. Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ya, Allah akan turunkan kepadaku kitab suci dan Allah akan angkat aku jadi nabi. Ini bayi yang bisa ngomong, salah satunya adalah Isa alaihissalam. Oke, kisah yang luar biasa ya Ustadz ya, tadi kisah Zakaria, kemudian kisah Maryam, dan kisah yang tidak kalah luar biasa juga nih Ustadz adalah kisah Nabi Ibrahim. Nah, kalau kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa ini seperti apa lagi Ustadz? Iya, mulai dari ayat ke-41 hingga ayat berikutnya, Allah di sini secara khusus menggambarkan episode kisah Ibrahim yang berkaitan erat dengan dialog Ibrahim dengan ayahnya. Kita tahu ayah Ibrahim ini kan bukan hanya sekedar kafir ya yang menyembah berhala, tapi juga justru dia pemuka agama yang tugasnya sehari-hari membuat berhala. Tapi bagaimana lahir dari ayah yang kafir seorang anak yang menjadi kekasih Allah, Khalilullah Ibrahim, teman setianya Allah Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi digambarkan di sini lewat dialog ini bisa kita lihat bagaimana iman itu melunakkan hati.
Bagaimana kekufuran itu mengeraskan hati. Dan itu bisa kita lihat. Anak ketika beriman, bagaimana bahasanya begitu santun kepada ayahnya yang berbeda agama. Bagaimana sang ayah kepada anak kandungnya sendiri, bahasanya begitu kasar. Jadi, kasar dan lemah lembut kita itu berkaitan erat dengan sejapa erat kita dengan Allah. Kalau kita hubungan dekat dengan Allah, ini akan berimbas, kita pun akan semakin lemah lembut. Iman itu melemah lembutkan hati. Kekufuran itu mengeraskan hati. Lihat, coba. Idh qala li abihi ya abati lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ibrahim berkata, wahai ayahku yang kucinta, kenapa kau menyembah apa yang enggak bisa mendengar, apa yang tak bisa melihat, apa yang tak bisa memberikan kebaikan untukmu sedikit pun. Dia mempertanyakan, untuk apa sembah patung ini? Untuk apa sembah batu itu? Ketika itu, Ibrahim berkata lagi, ya abati. Ini panggilan yang begitu mesra. Ya abati, bukan sekedar wahai ayah. Tapi wahai ayah yang sangat kusayangi. Wahai ayah yang sangat aku kasihi. Inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik. Telah sampai kepadaku satu ilmu yang belum sampai kepadamu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikuti aku supaya aku tuntun kau kepada jalan yang benar. Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayah yang aku cintai, janganlah kau sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan telah durhaka kepada Allah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah yang kucintai, aku khawatir kau nanti kena azab dari Allah sehingga kau menjadi teman dekat syaitan. Lihat, beberapa kali tidaklah Ibrahim berkata kecuali diawali dengan kata-kata yang begitu santun. Ya abati, ya abati. Tapi lihat bagaimana respon sang ayah. Gimana jawaban si ayah? Bagaimana pemilihan kata-kata yang digunakan si ayah? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Kau nggak mau menyembah Tuhanku wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannak. Kalau kau tak berhenti menceramahiku, aku akan cambuk kau. Lihat di sini. Kalau Ibrahim ngomong sama ayahnya dengan bahasa menggurui atau bahasa yang melecehkan, mungkin si ayah marah. Tapi ini dia sampaikan bahasa yang begitu lunak, yang lemah lembut. Tapi bagaimana kekufuran itu menutup pintu rahmat dan kasih sayang. Makanya dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam lisan nabinya, ya, siapa yang tak mengasihi maka jangan harap akan dikasihi. Kita disuruh untuk mengasihi sesama. Iman membuat hati kita lembut. Orang yang beriman cepat untuk berempati kepada orang lain. Tapi kalau orang yang tidak ada imannya, dia nggak peduli. Ya, makanya kalau kita melihat di momen ini, bagaimana Ibrahim sampai kemudian diusir oleh ayahnya. Wahjurni maliya. Kalau kau nggak tinggalkan agama barumu itu, kuusir kau. Istilahnya begitu. Tapi apa jawaban seorang anak? Walaupun sudah diusir, walaupun sudah dimaki, walaupun sudah dijahatin, dia jawab, salamun alaika. Keselamatan untukmu wahai ayah. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan tetap minta ampunan untukmu kepada Tuhanku. Inna rabbi kana bi hafiyah. Sesungguhnya Tuhanku sangat sayang kepadaku. Jadi ini sekali lagi bukti bahwasanya apa? Bagi saudara-saudara kita yang mungkin mu'alaf, keluarganya masih banyak mungkin belum mendapatkan hidayah, jangan pernah putus asa. Ya, boleh jadi Islamnya Anda jadi jalan Islamnya seluruh keluarga besar Anda. Buka pintu hidayah. Buka pintu hidayah. Syaratnya apa? Tetap bangun hubungan baik. Berdialoglah dengan kata-kata yang bijak dan santun. Jangan kemudian setelah mu'alaf justru kita menunjukkan kita putus hubungan, tak pernah komunikasi. Kalaupun di awal mereka itu ya mungkin menolak keislaman, sabar terlebih dahulu. Walaupun kadang-kadang kita diusir seperti diusir Ibrahim, tapi jangan pernah dalam hal ini putus asa untuk tak berdoa. Bahkan
Ibrahim mendoakan ayahnya yang kafir saat ayahnya masih hidup. Makanya pembahasan, boleh nggak kita mendoakan untuk orang kafir? Boleh tidak Ustaz? Dalam hal ini, kalau orang kafir yang kita doakan itu masih hidup, boleh. Kita doakan supaya dapat hidayah, boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika seorang itu sudah jelas meninggal dunia di atas kekufuran, dan jelas-jelas selama hidupnya dia adalah musuh Allah, memerangi agama Allah, setelah itu kita minta ampunan untuk dia, itu dilarang. Bahkan Ibrahim alaihissalam setelah dia sadar ayahnya adalah musuh Allah, maka dia mengatakan falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Ibrahim sadar ayahnya adalah musuh Allah, dia pun berlepas diri dari ayahnya. Jadi di sini selama masih hidup masih ada kesempatan. Mungkin mereka akan dapat hidayah sebagaimana Allah sampaikan hidayah untuk kita. Nah, jadi saya kira ini harus menjadi satu hal yang menarik, dan ada satu ayat, izinkan saya sedikit mengomentari di kesempatan kali ini, ayat 59 di surah Maryam ini ayat yang sangat menggugah. Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Ini adalah semacam peringatan dari Allah kepada seluruh keluarga muslim. Allah mengatakan, maka mereka kemudian meninggalkan keturunan yang sifatnya itu apa? Meninggalkan sholat, mengikuti syahwat, sehingga keturunannya itu akan sesat. Berapa banyak orang tuanya baik, ayahnya baik, emaknya baik, sering ikut pengajian, tapi karena tidak dididik anak dengan pendidikan yang benar, akhirnya apa? Meninggal orang tua, anak pun murtad. Meninggal orang tua, anak pun sesat. Meninggal orang tua, anak pun keluar dari agama. Nah, ini yang kita perlu renungkan ayat ini. Seberapa jauh kita sudah memastikan anak kita itu nggak akan meninggalkan sholat, ya, anak kita itu tak akan memperturutkan syahwat. Ini dua sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rangkum di surah Maryam ini sebagai peringatan untuk setiap keluarga. Karena tanggung jawab terberat kepala rumah tangga adalah memastikan diri dan keluarganya itu selamat, ya, dari azab Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang jadi PR saya kira bagi kita semua, termasuk bagi saya pribadi dan kita semua yang ada di sini. Masya Allah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran kita dan keluarga kita termasuk dari keluarga yang nantinya dapat menepati surga Allah kelak. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah, memperoleh keimanan yang sangat luar biasa, dan tentunya menambah pahala kita juga nih melalui YouTube channel kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak lagi pahala dari ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.